Dikala menemui sifat feminim, apakah kita harus keras? Bahkan kita tuh lebih feminim daripada yang feminim. Feminim. Kelembutannya melebihi dari yang lembut. Yang feminim, dikala kita sudah menemukan tentang maskulin, maka dia malah lebih keras daripada maskulin. Maskulin, iya. Nah, inilah yang masuk di dalam aksara Jawa Pada Jaya Nya. Jadi ngomong-ngomong tentang iman, kita ini sebenarnya semua sedang dalam posisi beriman semuanya ya. Hanya bukan manusia saja. Iya, semuanya bahkan makhluk yang ada. Bahkan pohon yang hidup itu pun sedang beriman. Iya. Itu. Hanya karena terletak pada tubuh manusia, imaterial di diri manusia ini yang belum mencapai pada wilayah sadar akan imannya sendiri. Maka sekarang marilah kita puncakkan dan naikkan kesadaran kita yang lebih tinggi. Supaya kita lebih sadar, supaya kita lebih mengetahui. Jadi kita itu nggak terpengaruh dari bacaan, tidak terpengaruh dari aksara, tidak terpengaruh dari huruf. Karena semuanya huruf sudah tertulis di sini. Tinggal kita cara mengimplementasikan tadi. Oke, iya, siap. Benar memang ya. Jadi artinya apa yang menjadi kegunaan saya sebenarnya ada nyambungnya juga sama Mbak Darno. Saya juga punya. Ya ini bukan kebenaran, tapi menurut saya inilah hal yang benar. Yang benar. Iya, ini udah benar. Kalau menganggap salah, ya kita mempunyai rasa, kita bisa merasakan masing-masing. Makanya setiap mendengar kalimat yang dianggap di situ kontras, kita nggak usah marah-marah lah. Contohnya gini, mungkin Mas Amari sendiri sukanya nasi Padang. Misalkan. Lah saya nggak suka, masa Mas Amari harus memaksa saya harus makan nasi Padang? Kan enggak. Enggak mungkin. Tapi kalau sama-sama makan nasi, nanti kenyangnya juga sama. Sama hasilnya. Nah, gitu loh. Benar nggih. Iya. Makanya ya maaf barangkali nanti para pemirsa, wah penjelasan tentang Trimurti bukan begitu. Monggo sudah saya jelaskan tadi. Trimurti itu artinya luas. Bahkan kalau diumpamakan seandainya pohon yang beranting ini menjadi ballpoint dan air laut itu menjadi tintanya, nggak cukup untuk menulis tentang Trimurti karena begitu luasnya. Itulah masalahnya kenapa? Setelah kita itu kenal Trimurti, kita itu sudah nggak mementingkan kita sendiri. Iya benar. Karena kita hidup, ada kehidupan lain, ada semut, ada cacing. Makanya dikala kita berdoa kok katanya Tuhan itu belum mengabulkan. Dikira Tuhan ini ngapain awak dhewe tok. Nggih. Nggak ngurusi lalat, nggak ngurusi ulat, nggak ngurusi yang lain-lain. Kok hanya bisa bersila, hanya bisa melek malam, terus tiba-tiba saya berdoa seperti ini kok nggak dikabulkan. Lah kita itu siapa? Kembali lagi. Kok nikmat yang sudah diberikan lo kamu dustakan kenapa? Gitu loh. Wong dengan doa itu loh, nggak dicabut nyawanya sudah untung-untungan. Nah, itulah fungsi ya, manfaatnya dikala kita tuh belajar itu untuk mencerdaskan cara kita berpikir dan cara kita berangan-angan. Maka kalau sudah berpikirnya benar dan berangan-angannya benar, maka kita sudah bersama dengan Gusti. Tuhan tidak akan kemana-mana. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Iya benar. Iya, saya setuju dan memang sangat mendukung sekali ulasan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Makanya Tuhan itu datang kena kinoyo ngopo. Maka kalau sudah datang kena kinoyo ngopo, walaupun kita tuh kerjaan Tuhan, jangan pernah ngeklaim dirinya aku Tuhan, jangan ya. Itu hanya untuk kita dan Sang Pencipta. Nah, itu loh maksudnya. Makanya kalau sudah pinter ojo kumingsun. Ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsani. Itulah yang penting. Tapi yakinlah bahwa kita itu sebenarnya sudah bersama Tuhan. Tinggal kita itu bisa menghadirkan enggak? Gitu. Kalau kita sudah bisa menghadirkan, fungsikanlah Tuhan itu dengan semestinya. Makanya hidup ini nggak mungkin, hidup ini kok sampai murat-marit, hidup ini terombang-ambing, nggak mungkin. Karena Tuhan itu satu, Tuhan itu beneran, Tuhan tidak pernah mengingkari. Benar ya.
Masih mau saya hadirkan pertanyaan lagi? Monggo. Ini mengenai tentang Hawa ya, Yeah. karena bagaimanapun juga ini Hawa juga penyakit juga untuk semua orang, tapi juga kebutuhan juga untuk semua orang. Mungkin orang bicarakan Hawa sebatas itu adalah perempuan wilayahnya. Iya, kalaupun memang benar ya memang benar adanya seperti itu. Tapi dalam artian yang saya maksud Hawa, karena ini menjadi penyakit paling dominan terhadap kaum manusia, tidak hanya gender perempuan saja, namun juga laki-laki. Tapi notabene memang Hawa adalah perempuan, ya kan? Tapi karena sebagaimana laki-laki adalah lebih dominan nafsunya, maka keduanya ini adalah sebuah memang dualitas yang memang sebuah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan nyata ini. Nah, karena bahagia dan tidak bahagianya hidup ini kan saya lihat lebih dominan pada wilayah Hawa tersebut yang tidak terkontrol, ya, yang tidak bisa dikendalikan. Nah, mengenai tentang konsep Hawa itu di dalam tubuh manusia, andaikan ia bisa berjalan seirama dengan komitmen alam yang sedang mengalami pergerakan ini, itu bagaimana yang sudah dialami Mbah Darno dalam kesehariannya, itu yang pasti ya kan. Karena bagaimanapun Hawa itu bisa meningkatkan kecerdasan tapi bisa meningkatkan kepekokan juga. Kalau tidak ada tentang pergantian, yang hanya ada yang penumpukan residu-residu menjadikan akhirnya hidup tidak berproses menjadi lebih baik, malah yang ada adalah keterpurukan, permasalahan tidak kunjung selesai, yang ada belum lagi residu-residu dari sekeliling kita yang hanya membebankan permasalahan hidupnya karena kita tidak punya penyelesaian dan ilmu pengetahuan tentang Hawa tersebut. Akhirnya kita juga masa bodoh, dari yang masa bodoh akhirnya betul-betul kita menjadi orang yang bodoh dan sangat-sangatlah bodoh sekali. Dan bagaimana untuk menyelesaikan Hawa terhadap diri masing-masing manusia agar menjadi pribadi yang independen terhadap mengenali diri dan Tuhannya, sehingga betul-betul menjadi mandiri yang totalitas, bisa merdeka. Itu monggo ilmu, wawasan, dan pengetahuan Mbak Darno selama perjalanan spiritnya mengenal diri dan Tuhannya, mungkin kan penuh dengan warna pastinya ya kan. Monggo untuk saya minta berbagi kepada rekan-rekan, tentunya mungkin dibutuhkan, tidak hanya saya yang di sini, mungkin juga yang di luar sana bisa menjadi sumber inspirasi lah. Minimal itu, monggo Mbah Darno. Saya awali dari dari contoh-contoh dulu ya. Monggo silahkan. Masalahnya gini nih, dikala kita tuh menyebut atau mengucapkan Hawa, itu diidentikan dengan salah satu wujud. Nah, iya, itu padahal Hawa sendiri itu artinya juga luas dan luar biasa. Makanya kalau kita itu membicarakan tentang Hawa adalah sosok ibu. Karena orang Jawa tidak mengenal tentang Hawa. Orang Jawa ya tetap ibu. Nah, ibu letaknya di bumi. Makanya kalau Hawa adalah sifat feminim. Keluasan bumi itulah kadang-kadang kita itu nggak paham juga. Ya. Lah kita itu maskulin itu artinya itu laki-laki. Maka dikala kita itu bisa menegakkan tentang kebenaran, makanya kebenaran itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tapi di dalam tegak kita itu harus kita bisa berpikir feminim, lemah lembut, gemulai, dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu ya? Itu yang kadang-kadang bikin katanya tadi sudah satu paket antara Hawa dan Adam, kan intinya begitu toh. Nah, apa kita tuh jadi orang itu harus kaku terus? Apa kita tuh harus feminim terus? Kan enggak ya. Nah, maka belajar dari itu, maka sifat ibu dan sifat bapak itu sebenarnya yang dinamakan nur tilik nur. Artinya cahaya antara satu dan cahaya satu sudah nggak ada bedanya. Karena ini sudah menyatu jadi satu. Gitu loh. Jadi yang dimaksud Hawa dan Adam itu adalah cahaya. Cahaya sifat kita sendiri. Apalagi kalau sudah tahu wujudnya. Dikala menemui sifat feminim, apakah kita harus keras? Bahkan kita tuh lebih feminim daripada yang feminim. Kelembutannya melebihi dari yang lembut. Yang feminim dikala kita sudah menemukan tentang maskulin, maka dia malah lebih keras daripada maskulin. Nah, inilah yang masuk di dalam aksara Jawa Padha Jayanya. Paham.
Jadi kedua-duanya ini ada membicarakan tentang sifat karena Hawa letaknya. Hawa adalah tempat berlindungnya atau tempat bersemuanya nafsu. Lah tinggal nafsu kita lah. Bagaimana? Mau kita ikuti nafsu yang angkara murka atau kita mengikuti nafsu yang lemah lembut. Tapi kalau kita melakukan nafsu yang lemah lembut pun juga salah, maksudnya kurang tepat. Kita melakukan nafsu amar saja juga kurang tepat. Ini harus imbang. Maka kalau sudah imbang, adanya apa? Adanya cuma nikmat, lezat. Nah, nikmat dan lezat itu nggak bisa dibicarakan. Bagaimana tuh nikmatnya? Jenengan sudah nikah? Berjalan. Belum. Belum. Nanti kan sudah nikah. Iya. Coba kita membayangkan yang macam-macam. Wah, nanti ini begini, caranya begini. Pada intinya kemana toh? Yang dicari adalah kenikmatan. Nah, setelah keluar dari kenikmatan, saya tanya, nikmatnya kayak apa? Coba uraikan. Itulah buktinya kalau nur tilik nur. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata. Itulah yang dinamakan nurmaan. Nurmaan itu ya? Nurmaan itu hanya bentuknya yang beda. Tapi kalau sudah kumpul, sudah hilang sifatnya masing-masing, jadilah di situ maskulin dan feminim. Itu yang dimaksud hawa. Maka di saat kita itu marah dan lain sebagainya, wah itu hawa nafsu. Gitu. Di saat kita itu bicara bagus, orangnya nggak seberapa, tapi ucapannya bisa masuk di hati, menenangkan. Semuanya terjadi dari hawa. Makanya kalau sudah begitu, jangan kita itu mengeklaim bahwa yang dimaksud hawa adalah perempuan, jangan begitu. Kalaupun itu dianggap perempuan, dari apa? Dari sifatnya yang lembut seperti dan gemulai. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya ulasan Mbah Darno ini memang juga baik dan bagus juga untuk saya ya kan. Dan kita masuk lagi tentang jadi pengertian dan pemaknaan tentang hawa tersebut ini sebenarnya sangat penting ya. Bahkan untuk sebagai seorang yang berumah tangga harus bisa mengenali dunianya perempuan. Harus. Tanpa kita paham tentang hawa, kadang kita itu menyia-nyiakan. Dan kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita melindungi, kita mengangkat derajatnya hawa itu karena sedang butuh. Setelah kita nggak butuh, bahkan bagi orang-orang yang sudah berduit seolah-olah hawa bisa dibeli dengan uang. Tapi begitu nanti uangnya hancur, dia ternyata ditipu oleh hawa. Malah gimana? Menurut ilmu logika masuk nggak? Makanya feminim juga bisa maskulin, bahkan lebih dari maskulin. Maskulin juga bisa feminim, bahkan lebih rendah daripada feminim. Nah itu loh. Berarti konsep sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya ucapan atau hanya sebagai kata sambutan, namun itu lebih kata kerja ya Mbak. Karena kata itu yang lebih indah, lebih pantas disampaikan di saat ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ranahnya ke sakinah mawaddah warahmah, ya kita harus membicarakan tentang Hawa dan Adam lagi. Nggak jauh dari wilayah itu ternyata. Iya, jadi kita itu sebenarnya kita tuh saling butuh. Maka kita harus saling bisa melindungi. Kalau orang Jawa harus bisa ngayani, ngayomi, ngayemi. Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah konsep Trimurti juga bagiannya. Trimurti juga. Dan yang saya tanyakan lagi, dari sakinah mawaddah warahmah itu akan diterima oleh akan menjadi sebuah konsep bagi yang menerima wawasannya akan sudah berbeda. Yang levelnya sudah tinggi, tapi akan menjadi bencana besar mungkin bagi orang yang masih tidak paham dan tidak mau memahami sekali tentang apa itulah konsep sebuah sakinah mawaddah warahmah. Karena ternyata yang saya pelajari itu adalah kata kerja. Karena yang saya lihat kata kerja keburu kita ngamini. Kita nggak mau menggali dulu dan merasakan dulu. Dan ending realitanya yang sudah terjadi. Orang yang sedang mengalami resepsi sebuah hajat besar tersebut, yang saya lihat pada kenyataan realitanya, itu ucapan yang tepat. Karena itu terjadi selesai dan bukan hanya katanya, kita juga sering melihat orang berumah tangga bukannya terjadinya selesainya itu adalah sakinah mawaddah warahmah dalam perjalanannya,
Tapi kata-kata yang tepat adalah selamat menempuh penderitaan baru yang saya lihat. Kenapa harus senang? Harusnya Anda mempersiapkan segala Makanya kalau sesuatunya. orang Jawa, kalau orang Jawa itu gini, seneng-seneng udah dimanten, tapi ojo seneng nalika udah dimanten. Iya benar. Itu sesanti atau apa ya, kata-kata mutiara orang Jawa. Oh, nggih. Sesanti niku. Sesanti, seneng udah dimanten, ning ojo seneng dadi manten. Ya bahasanya itu diatur lah porsinya ya. Apa dosisnya? Ya, itu kelihatannya bahasa itu cuman sedikit berbeda, Sedikit, tapi ya. artinya luas, sangat luas sekali. Luar biasa. Ya. Hmm. Nah itu nanti kalau mau dijabarkan ya nanti konten yang lain. Aduh. Soalnya ini yang dibicarakan ini ibarat ikan ini daging semua loh. Daging semua Ya, ini makanya daging semua. yang mancing kan tukang daging ini. Ya. Makanya saya sudah ngomong, saya itu tergantung si penanya dan orang yang kepingin tahu tentang kejelasan itu. Lebar-lebar bisa saya, tapi nanti kalau lebar-lebar takut saya sendiri yang terjebur. Iya, enggak, saya juga bisa membatasi dosisnya untuk keselamatan bersama. Oke. Insya Allah saya juga sayang terhadap siapa saja. Yang saya kedepankan adalah sifat Rahman Rahim saja lah. Wilayahnya adalah kasih dan sayang. Sudah. Kembali ke sifat Rahman Rahim. Sebagian besar orang itu mengartikan bahwa Rahman Rahim adalah sifat kasih dan sayang. Oke. Padahal kalau kita mau mencerna dengan sesungguhnya, sifat Rahman Rahim itu sifat yang sangat menyakitkan kalau kita tuh nggak iman tadi. Iya benar sekali. Itu. Karena Ini juga nggak perlu dijabarkan lagi. nggak usah jangan ya. Ya. Karena itu apa Sama ya tadi, udah jangan. Ya. saya doakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warohmah. Kita terus tergesa-gesa amin. Amin. Karena sakinah, mawaddah, warohmah dikira itu doa. Padahal kamu sanggup nggak menjalankan sakinah, mawaddah, warohmah itu. Itu perjanjian sebenarnya. Nah malah kalau di garis bawah itu menyakitkan, benar Iya, memang. benar menyakitkan. Benar kan Mbak? Saya Sama mengatakan. dengan Rahman Rahim. Kalau kita tuh memahaminya dengan kata-kata atau dengan kebiasaan yang kita terima, itu artinya sifat Maha Pengasih dan penyayang. Tapi di balik pengasih dan penyayang, itu sebenarnya kita mampu nggak dapat sifat Rahman Rahim itu. Gitu loh. Ya. Kalau kita sudah berwawasan dan sudah berkesadaran tinggi, Iya. mungkin sudah paham maksudnya dimaksud Rahman Rahim. Tapi kalau kita berkesadaran rendah, Oke. orang yang berdoa dengan Rahman Rahim itu takutnya itu gini, nggak jadi doa yang baik malah jadi balak. Iya, bisa terjadi itu. Nah, bisa terjadi itu loh.